Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang mengenai penyakit yang ditimbulkan akibat kesalahan atau gangguan metabolisme lipid. Perkenalkan, saya sendiri Reski Aningsih. Saya Aisyah. Dan saya Rivaluna Baban. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid ini merupakan proses penting di mana tubuh yang melibatkan bentukan, penguraian, dan juga pengangkutan lemak ke dalam sel dan jaringan. Lemak ini berperan penting dalam menyediakan energi dan melindungi organ tubuh. Vertebrata dan manusia menggunakan lemak sebagai sumber energi untuk bekerja seperti jantung. Karena lipid adalah molekul hidrofobik perlu dilarutkan sebelum metabolisme dimulai. Proses metabolisme lipid ini sering dimulai dengan hidrolisis yang terjadi dengan bantuan berbagai macam enzim dengan sistem pencernaan. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang fungsi lipid dalam tubuh. Jadi ada 3, yaitu pertama, lipid adalah sumber yang kaya energi dengan 9 kalori per gramnya. Lemak membantu tubuh mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai macam fungsinya. Dan yang kedua yaitu lemak membantu melindungi organ tubuh dalam atau bertindak sebagai lapisan isolasi dan melindungi organ vital dari benturan atau trauma fisik. Yang ketiga yaitu beberapa vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak untuk digunakan saat dibutuhkan. Slide selanjutnya. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang jenis-jenis penyakit terkait dengan metabolisme lipid yang salah. Yang pertama yaitu ada hiperlipidemia. Hiperlipidemia ini adalah kondisi di mana kadar lemak dalam darah meningkat, terutama kolesterol dan trigliserida. Tingginya kadar lemak ini dapat menyebabkan penumpukan plak di dinding pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua yaitu hipolipidemia. Sebaliknya, sebagai hipolipidemia ini terjadi karena kadar lemak yang dalam darah terlalu rendah. Meskipun lemak berlebihan bisa berbahaya, lemak juga dapat menghambat penyerapan vitamin dan nutrisi penting serta mengganggu fungsi organ. Yaitu ada obesitas. Obesitas ini terkait dengan akumulasi lemak tubuh yang berlebihan, kelebihan berat badan, khususnya lemak visceral di sekitar organ-organ internal, dapat meningkatkan resiko berbagai macam penyakit termasuk diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pengelolaan berat badan yang sehat dapat menjadi penting dalam pencegahan berbagai masalah kesehatan yang terkait dalam metabolisme lipid. Baik, next slide. Jadi pada slide ini kita akan membahas studi kasus tentang hubungan asupan zat gizi makro dan profil lipid dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien lansia di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Next slide. Jadi yang seperti yang kita ketahui yaitu penyakit jantung koroner ini merupakan kondisi seseorang yang mengalami penyumbatan di pembuluh darah jantung sehingga mengakibatkan penumpukan plak. Yaitu salah satu faktornya terjadi karena adanya pola konsumsi pangan yang kurang baik atau mengonsumsi hal-hal yang kurang bergizi sehingga menyebabkan asupan gizi yang masuk ke dalam jantung ini tidak maksimal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, yaitu hubungan asupan zat gizi makro dan profil lipid dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien lansia di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Dan lanjut ke pembahasan, yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian observasional analitik dengan rancangan bangunan penelitian case control. Populasi kasus dalam penelitian ini adalah pasien penyakit jantung koroner dan populasi kontrol adalah pasien dislipidemia, Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya dengan kriteria enkulasi pria dan wanita yang berusia 60-74 tahun yang telah mencapai pemeriksaan kadar profil lipid. Cara pengambilan pemeriksaan kadar profil lipid yaitu dengan sampel random sampling, dengan pengambilan data dengan cara wawancara, kuesioner, 24-hour food recall, and data rekam medis yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan uji T-square, dan jumlah sampel yang diambil adalah masing-masing sebanyak 30 responden kelompok kasus dalam kelompok kontrol. Saja kepada hasil penelitian yaitu yang terlihat pada tabel 2 yaitu distribusi asupan karbohidrat lemak dan frekuensi makanan responden. Di sini uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan zat gizi karbohidrat dengan kejadian penyakit jantung koroner dengan nilai P sama dengan 0,105 dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan zat gizi lemak dengan kejadian penyakit jantung koroner dengan nilai P sama dengan 0,002.
Dan kemudian dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pasien rumah sakit Islam Jemur Sa'ad Surabaya paling sering mengonsumsi nasi putih sebagai sumber karbohidrat. Dan kelompok sumber lemak yang paling banyak dikonsumsi adalah ayam, telur, ikan, dan susu. Dan sedangkan pada kelompok makanan sumber lemak nabati adalah minyak kelapa yang paling sering digunakan untuk memasak. Dan lanjut kepada hasil penelitian dari tabel ketiga. Kadar profil lipid dalam darah merupakan salah satu indikator diagnosa penyakit jantung koroner. Kadar profil lipid seperti kolesterol total, LDL, dan trigliserida yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Kadar kolesterol yang melebihi di atas 250 mg per desiliter, dan kadar LDL yang melebihi dari 160 mg per desiliter, dan kadar trigliserida antara 200 sampai 499 mg per desiliter dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Pada tabel sini merupakan hasil analisis menunjukkan hiperkolesterolemia, yaitu yang dialami oleh 15% responden kelompok kasus dari 35% responden kelompok kontrol, dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kolesterol total dan kejadian PJK berdasarkan jenis fraksi lipidnya. Ditemukan proporsi peningkatan kadar LDL dan trigliserida yang lebih tinggi pada kelompok kontrol berturut-turut 60% dan 55%, dan uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel ini dengan kejadian PJK. Maka kita tarik kesimpulan dari penelitian tersebut yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara kadar trigliserida dalam darah dengan kejadian penyakit jantung koroner. Dan kadar trigliserida merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Semakin tinggi kadar trigliserida dalam darah, maka peluang terjadinya penyakit jantung koroner juga semakin tinggi. Kadar trigliserida yang tinggi berisiko diabetes mellitus dan dapat menimbulkan penumpukan plak yang ada di dalam darah sehingga berisiko penyakit jantung koroner. Yang terdapat hubungan antara asupan lemak dengan kejadian PJK, kontribusi energi dan lemak lebih tinggi pada kelompok kontrol dibanding dengan kelompok kasus yang tidak terdapat hubungan antara kasus karbohidrat frekuensi makanan dan profil lipid dengan kejadian PJK. Dan juga kita menjaga keseimbangan dan khususnya proporsi asupan energi dan lemak perlu dilakukan oleh penderita PJK untuk menjaga kestabilan lemak darah, kemudian diet penyakit jantung yang baik, dan menjaga kebugaran tubuh, dan selalu memantau kesehatan diri tersendiri perlu dilakukan oleh Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang contoh penyakit yang mempengaruhi metabolisme lipid. Nah, yang pertama ada penyakit Gaucher. Penyakit ini adalah penyakit langka yang disebabkan oleh kekurangan enzim glukoserebrosid yang menyebabkan penumpukan zat-zat lemak yang disebut glukoserebrosid di dalam sel-sel tubuh. Nah, kondisi ini dia disebabkan oleh kerusakan organ dan jaringan tubuh, termasuk hati, limpa, tulang, dan sumsum tulang belakang. Gejala penyakit Gaucher dia dapat bervariasi tergantung pada jenisnya, tetapi dapat mencakup kelelahan, anemia, mudah memar, pendarahan, sakit perut, dan masalah tulang. Pengobatan penyakit Gaucher ini dia melibatkan terapi penggantian enzim yang melibatkan pemberian enzim yang hilang melalui infus intravena. Terapi ini dapat membantu mengurangi penumpukan glukoserebrosid dan memperbaiki gejala penyakit Gaucher. Baik, yang kedua yaitu penyakit Tay Sachs. Penyakit ini dia adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh cacat metabolisme lipid dan terutama yang ditemukan pada orang-orang keturunan Eropa Timur. Penyakit ini dia disebabkan oleh mutasi genetik yang menghasilkan kekurangan enzim yang diperlukan untuk memecah gangliosida, lipid yang ditemukan di sel saraf, dan akibatnya gangliosida ini dia menumpuk di sel saraf dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diubah. Gejala penyakit Tay Sachs itu dia meliputi kejang, kehilangan kemampuan untuk bergerak, kehilangan pendengaran dan penglihatan, dan ototnya dia mulai terkikis. Sayangnya tidak ada pengobatan yang efektif untuk penyakit Tay Sachs dan penderita biasanya meninggal pada usia muda. Kemudian untuk pencegahan dan gaya hidup sehat untuk menjaga metabolisme lipid yang baik, yang pertama itu kita perlu melakukan pola makan yang sehat, yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya akan lemak sehat seperti ikan berlemak, alpukat, atau kacang-kacangan yang dapat membantu menjaga metabolisme lipid yang baik. Kemudian yang kedua itu olahraga teratur. Melakukan aktivitas fisik secara rutin dia dapat membantu meningkatkan metabolisme lipid dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Yang ketiga itu dia mengelola stres, yaitu kita dapat mengelola stres itu dengan teknik relaksasi atau dengan hobi yang dapat membantu menjaga keseimbangan metabolisme lipid. Kemudian
Kemudian, kita bisa simpulkan bahwa kesalahan atau gangguan dalam metabolisme lipid ini dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, penelitian dan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme metabolisme lipid ini dia sangat penting untuk mengidentifikasi risiko dan mengembangkan pendekatan pengobatan yang efektif terhadap penyakit-penyakit tersebut. Pemeliharaan gaya hidup sehat dan penanganan dini terhadap gangguan metabolisme lipid dapat berperan kunci dalam pencegahan dan pengelolaan kondisi kesehatan yang berkait. Baik, terima kasih, dan berikut ini dapat kami tampilkan daftar pustaka dari pembuatan presentasi kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.